kasih Bu. Selamat pagi Bu, kami pasangan yang sudah mendaftar untuk konseling pernikah dan program hamil. Waalaikumsalam Pak Andi dan Bu Sinta. Silakan duduk, terima kasih sudah hadir tepat waktu ya. Jadi, perkenalkan saya Bu Lina, bidan yang akan mendampingi kalian nanti. Senang bertemu dengan Ibu, kami bermaksud ingin lebih tahu tentang promil. Oleh karena itu datang ke sini agar kami bisa lebih siap sejak awal. Iya Bu, kami memang sedang merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Jadi ingin tahu juga tentang kesiapan kehamilan. Baik, maaf ya sebelumnya Bu, sebelum kita lanjut konseling, izinkan saya bertanya identitas Ibu terlebih dahulu ya. Baik Bu. Baik, nama Ibu siapa? Ibu Sinta. Nah, umur Ibu sekarang berapa? 25 tahun Bu. 25. Sekarang Ibu tinggal di jalan mana? Saya tinggal di Jalan Veteran Bu. Baik, sebelum kita lanjut konseling, kita tensi ya. Kita timbang dan ukur tinggi badannya dulu. Baik Bu. Sesi ini bersifat privat ya, hanya untuk kita di ruangan ini. Jadi apa yang kalian sampaikan kita akan jaga kerahasiaannya ya. Baik Bu, silakan bertanya kapan saja. Kalau ada yang tidak nyaman atau belum jelas, saya bisa sampaikan ulang. Terima kasih Bu, kami akan bertanya kalau ada yang kurang paham. Bu, sebenarnya saya agak gugup karena ini pertama kali kami ikut konseling seperti ini. Itu wajar sekali ya Bu Sinta, banyak calon pengantin juga merasa begitu. Yang penting sekarang kalian sudah hadir dan merasa terbuka. Saya akan membantu semampu saya ya. Baik Bu. Terima kasih Bu, kami merasa lebih tenang. Jadi Bapak dan Ibu, konselingnya kita mulai dari gizi ya. Nutrisi sangat penting untuk kesuburan dan mendukung keberhasilan promil. Harus cukup karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, vitamin dan mineralnya. Berarti pola makan saya selama ini bisa mempengaruhi kualitas sperma juga ya Bu? Betul sekali ya Pak Andi. Gizi sangat berpengaruh pada kualitas sperma maupun sel telur. Wah, baru tahu. Saya harus mulai perbaiki makan dan... Baik, saya cek hasil indeks massa tubuh kalian dulu ya. Hasilnya normal, bagus. Tapi tetap harus jaga pola makan, konsumsi sayur hijau, buah segar, protein hewani, dan nabati, serta minum air putih yang cukup ya Pak, Bu. Jadi sekarang Bapak dan Ibu saya akan ukur tinggi badan dan berat badan dulu ya untuk mengukur indeks massa tubuh Ibu sama Bapak. Jadi Bapak sekarang saya akan timbang berat badannya terlebih dahulu ya. Siap Bu, silakan. Jadi sekarang tinggi badannya. Jadi berat Bapak Andi 72 kg dan tinggi badannya 174. Jadi massa indeks tubuhnya 23,8 ya. Sekarang Ibu Sinta ditimbang berat badannya. Jadi Ibu untuk tinggi badannya 160 cm, berat badannya 55 kg, dan indeks massa tubuhnya 21,5 ya. Normal ya Bu? Saya kira saya agak kurus, ternyata masih normal ya Bu. Oh iya Bu, jadi silakan duduk dulu ya untuk bicara dengan Ibu bidan saya.
Iya Sinta, nilai IMT 18,5 sampai 24,9 adalah kisaran normal ya. Tapi jangan hanya lihat angka ya, pastikan kamu cukup nutrisi terutama menjelang hamil. Kalau kelebihan atau kekurangan IMT itu bisa mempengaruhi ke promil, Bu. Betul sekali Pak Andi, IMT yang terlalu rendah bisa mengganggu ovulasi kalau terlalu tinggi. Bisa menurunkan kualitas sperma dan menyebabkan gangguan hormonal. Bu Sinta, sebaiknya kamu mulai konsumsi tablet tambah darah, zat besi, dan asam folat minimal seminggu sekali ya. Idealnya dimulai dari 3 bulan sebelum hamil. Kalau saya suka pusing setelah minum tablet itu, solusinya apa ya, Bu? Minumnya setelah makan malam atau sebelum tidur agar lambung tidak kosong. Kalau mual tetap terasa, bisa diganti merek atau frekuensinya diturunkan dulu ya Bu. Bu Sinta, selain gizi tak kalah penting juga imunisasi tetanus toxoid ya, di mana pemberiannya sebanyak 5 dosis. Apakah ada efek sampingnya, Bu? Biasanya hanya pegal di lengan selama 1-2 hari ya, sangat ringan. Nah, adapun manfaat pemberian imunisasi tetanus toxoid ini agar supaya ibu dan janin kelak mendapat perlindungan terhadap penyakit tetanus. Jadi ibu, karena ibu belum pernah menerima imunisasi tetanus toxoid sebelumnya, kita akan mulai dari tetanus toxoid 1 dulu ya, bisa diberikan hari ini. Baik Bu, lalu tetanus toxoid 2-nya kapan ya? Tetanus toxoid 2 diberikan minimal 1 bulan setelah tetanus toxoid 1. Jadi ibu bisa datang kembali bulan depan. Terus sampai berapa kali pemberiannya ya, Bu? Bagus pertanyaannya Pak. Imunisasi tetanus toxoid ini ada 5 tahap ya. Yang pertama tetanus toxoid yang pertama hari ini, tetanus toxoid yang kedua bulan depan setelah tetanus toxoid 1, perlindungan 3 tahun, tetanus toxoid 3 6 bulan setelah tetanus toxoid 2, perlindungan 5 tahun. Tetanus toxoid 4 1 tahun setelah tetanus toxoid 3, perlindungan 10 tahun. Tetanus toxoid 5 1 tahun setelah tetanus toxoid 4, perlindungan 25 tahun atau seumur hidup. Wah, sampai 5 kali ya, Bu? Ya, tapi untuk perlindungan jangka panjang setelah lengkap 5 dosis, tapi yang paling penting sekarang adalah tetanus toxoid 1 dan tetanus toxoid 2. Karena itu syarat imunisasi dasar sebelum menikah dan hamil. Dan jangan khawatir Bu, efek sampingnya ringan, biasanya hanya pegal lengan saja. Anemia itu sering terjadi pada wanita usia subur, bisa menyebabkan kelelahan dan resiko pendarahan saat persalinan. Saya kadang memang cepat lelah, Bu. Mungkin perlu cek darah juga ya, Bu? Betul, kita bisa jadwalkan cek HB minggu ini. Kekurangan gizi juga bisa menghambat tubuh kembang janin dan meningkatkan risiko bayi lahir prematur atau BLR ya. Jadi peran suami juga penting ya? Untuk istri juga pola makan. Sangat penting Pak Andi, dukungan pasangan sangat mempengaruhi keberhasilan kehamilan. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan mengenai hepatitis B dan upaya mencegah pada catin atau calon pengantin. Sebelum hamil, penting juga memeriksa status hepatitis B. Penyakit ini bisa menular dari ibu ke bayi saat persalinan kalau tidak terdeteksi lebih awal. Kalau belum tahu statusnya gimana ya, Bu? Sedang Bu, pemeriksaan HBsAg bisa dilakukan di laboratorium puskesmas. Kalau hasilnya negatif, ibu bisa segera diberikan vaksinasi hepatitis B sebagai pencegahan. Kalau sudah positif? Kalau positif, tidak perlu panik, kita akan rujuk untuk penanganan lebih lanjut. Tapi yang penting kita deteksi lebih awal agar bayi dan ibunya bisa dilindungi sejak dalam kandungan. Kita juga sarankan tes gula darah sebelum promil, karena diabetes mellitus bisa mempengaruhi kehamilan. Mempengaruhi dalam hal apa ya, Bu? Kalau kadar gula tinggi saat hamil, risiko bayi lahir besar meningkat juga.
bisa terjadi keguguran, preeklamsia, atau persalinan termak. Jadi untuk bapak dan ibu yang tinggal atau pernah berpergian ke daerah endemis seperti daerah pedalaman Kalimantan atau Papua perlu waspada terhadap malaria. Kalau terkena saat hamil, bahayanya apa ya Bu? Malaria bisa menyebabkan keguguran, bayi lahir prematur, atau berat badan bayi rendah atau BBLR. Bahkan bisa berisiko fatal. Apa bisa dicegah? Bisa lewat pemeriksaan darah sebelum hamil dan memakai kelamin berinsektisida kalau berada di daerah rawan. Bila perlu, konsultasi ke dokter spesialis penyakit tropis sebelum promil. Nah, terus yang terakhir ada yang namanya infeksi TORCH. Ini singkatan dari Toxoplasma others seperti HIV atau sifilis, rubella, CMV atau cytomegalovirus, dan herpes. Itu bahayanya apa ya Bu? Ya, bahayanya kalau infeksi TORCH terjadi saat awal kehamilan bisa menyebabkan keguguran atau cacat bawaan, gangguan penglihatan atau pendengaran pada bayi. Lalu bagaimana pencegahannya? Hindari konsumsi makanan mentah seperti daging setengah matang, cuci sayur dan buah dengan bersih, hindari kontak langsung dengan kotoran kucing, dan pastikan vaksin rubella sudah lengkap. Apakah harus tes dulu ya Bu? Benar, kalau ada riwayat keguguran sebelumnya atau sedang promil lama tapi belum berhasil, sebaiknya melakukan TORCH di laboratorium. Konsultasi lebih lanjut bisa dilanjutkan jika ada hasil positif. Jadi sekarang saya masuk ke penyakit genetik ya Bu. Jadi thalassemia adalah gangguan darah yang bisa diwariskan jika kalian berdua pembawa sifat anak yang bisa lahir seperti dengan thalassemia mayor. Kalau kami tidak ada riwayat thalassemia, apakah tetap perlu tes? Sebaiknya tetap diperiksa, karena banyak orang menjadi pembawa tanpa tahu. Sebelum promil, penting juga mengetahui apakah kalian berdua pembawa sifat thalassemia atau tidak. Ini adalah kelainan darah bawaan, bisa diwariskan ke anak. Kalau kami sehat-sehat saja, masih perlu dicek juga ya Bu? Perlu Kak, karena pembawa sifat thalassemia sering tidak menunjukkan gejala apapun. Tapi kalau dua-duanya pembawa sifat, resiko anak lahir dengan thalassemia mayor sangat tinggi. Anak bisa butuh transfusi darah seumur hidup. Jadi bagaimana cara mencegahnya Bu? Jadi Bu, cara pencegahannya dengan melakukan screening darah lengkap dengan pemeriksaan hemoglobin electrophoresis. Jika salah satu hasilnya mencurigakan, akan dirujuk untuk konseling genetik selanjutnya. Selanjutnya, selain thalassemia, ada juga penyakit turunan lain yang perlu diperhatikan, yaitu hemofilia. Itu darahnya yang susah? Betul, hemofilia adalah gangguan pembekuan darah yang biasanya diturunkan dari ibu ke anak laki-laki. Anak bisa mengalami pendarahan berat bahkan hanya karena luka kecil. Wah, apa bisa dicegah sejak sebelum menikah ya Bu? Bisa Bu Sinta, jika dalam keluarga ada riwayat hemofilia seperti paman, saudara laki-laki, atau kakek. Sebaiknya ibu melakukan pemeriksaan genetik sebelum hamil. Pemeriksaan ini bisa memastikan apakah kamu pembawa gen hemofilia atau tidak. Jika iya, maka dokter bisa menyusun rencana promil dan kehamilan yang aman, serta persiapan persalinan di fasilitasi kesehatan yang memadai. Jadi sebaiknya semua calon pengantin screening ya Bu? Iya Pak, terutama kalau ada riwayat keluarga lebih penyakit genetik. Lebih baik dicegah daripada menyesal di kemudian hari ya Pak. Jadi sekian konseling kita hari ini. Ada yang kurang dimengerti Bapak dan Ibu? Semuanya sudah jelas gitu. Terima kasih ya Bu, semoga promilnya berjalan lancar. Iya, sama-sama. Mari Bu. Makasih ya. Hati-hati ya Bapak, Bapak Iya, Ibu. makasih Bu Bidan. Baik, demikian video simulasi KIE kehamilan dari kami, mahasiswa Universitas Megabuana Palopo.
Saya Intania Putri sebagai pengamat. Saya Merta berperan sebagai Ibu Sinta. Saya Marsyanda berperan sebagai Ibu Dewi. Saya Jelita berperan sebagai Bidan Rina. Saya Marilinggi berperan sebagai Pak Andi. Jadi itulah video roleplay dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.